Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Kembali subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita masih tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur'anul Karim tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada sifat berikutnya, sifat yang keenam. Kita sudah bicarakan sifat-sifat Allah, diantaranya adalah Al-Awwalu, Al-Akhir, kemudian Al-Hayyu, yang maha hidup. Selanjutnya adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Kemudian yang kelima Al-Qadir, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan yang keenam yang akan kita bicarakan pada kesempatan subuh hari ini, wa huwa subhanahu al-hakim. Jadi Rabb kita, pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana. Bijaksana itu artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Jadi prinsip penciptaan itu adalah Allah ciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Bukan untuk main-main. Tidak ada yang absurd istilahnya itu. Tidak ada yang kosong tanpa makna. Jadi setiap detail penciptaan di semesta alam ini itu ada hikmah-hikmah di baliknya. Nah, meskipun di antara manusia itu karena keterbatasan ilmu tidak bisa menjangkau atau belum bisa untuk menjangkau apa alasan di balik penciptaan makhluk dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang jelas semua yang terjadi ini ciptaan Allah itu, apakah itu makhluk ataukah itu peristiwa, itu semua adalah dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang menciptakan semesta alam ini dengan kesempurnaan dan penuh ketelitian. Jadi betul-betul teliti. Jadi fala yaqa'u fi mulkihi tafawutun wala futur. Jadi di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada cacat, tidak ada futur. Futur itu keretakan, ya, sesuatu yang membuat kualitasnya itu berkurang. Jadi segala sesuatu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu berjalan selaras tanpa kekacauan sama sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibina. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 16. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya itu laibina, bermain-main, dengan bermain-main. Ini serius.
Kalau kita perhatikan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, itu begitu presisinya itu. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala sampai detail-detailnya. Ya, coba kita perhatikan umpama ya yang besar-besar ini. Jadi Allah menciptakan bumi yang kita tempati hidup ini itu dengan jarak yang sangat presisi, sangat akurat dari matahari. Ya. Sehingga kemudian bumi ini menjadi tempat yang layak untuk tinggal dan menjalani kehidupan. Jadi ya, Allah juga menciptakan planet-planet yang lain. Ya, bahkan banyak yang lebih besar daripada bumi ini. Tapi fakta ilmiah menunjukkan bahwa planet-planet itu tidak layak untuk dihuni oleh kita, tidak cocok. Ya, ada yang sangat panas, ya, ada yang sangat dingin. Ya. Kenapa demikian? Karena faktor jarak dengan matahari. Ya. Jadi bumi yang kita tempati ini jaraknya dengan matahari itu cocok ya untuk tempat kita hidup. Ya. Kalau lebih dekat sedikit maka kita akan terpanggang karena panas. Kalau lebih jauh sedikit kita akan membeku karena kedinginan. Ya. Nah tentu jarak-jarak seperti ini, kalkulasi seperti ini itu bukan suatu hal yang kebetulan. Apakah kita percaya kalau lukisan yang indah itu terjadi karena ada cat yang tumpah tanpa sengaja? Cat ini tumpah di atas kanvas itu terbentuklah lukisan gunung, langit, bintang, matahari. Mustahil. Pasti ada yang menggoreskan kuas. Ya, pasti ada yang menggoreskan. Meskipun kita tidak melihat. Nah, itu contoh yang besar. Kalau yang kecil-kecil ini ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun ya 115 116. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatsaw wa annakum ilaina la turja'un. Ya, wahai manusia, apakah kamu kira bahwa kami menciptakan kamu itu abatsan, tanpa tujuan? Ya, jangan sampai kamu mengira begitu. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kamu itu tidak akan dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan hidupmu itu. Fata'alallahul malikul haqqu, ya, maha suci Allah, ya, maha suci Allah. Al malikul haqqu, raja di raja yang sebenarnya, dari maha suci dari menciptakan sesuatu, menciptakan kamu itu tanpa tujuan. Itu termasuk kekurangan. Ya. Nah, itu dalam diri kita sendiri. Kalau kita lihat ya, letak mata kita ini di kepala, ya, di bahagian tubuh kita yang paling atas. Supaya apa? Supaya jangkauan pandangan ini bisa luas. Jadi kita ini bisa melihat sekeliling, kepala ini bisa berputar. Ya. Kemudian di dalam kepala kita ini ada otak yang lunak, lembek sekali, tapi dilindungi oleh tulang tengkorak yang keras. Ya, kita dianugerahi akal untuk memimpin, sehingga kita bisa membuat peradaban, tapi di satu sisi juga kita diberikan nafsu untuk bertahan hidup. Nah, jadi semua ini mustahil kalau kita diciptakan dengan struktur yang begitu sempurna, dengan fungsi-fungsi yang saling menunjang antara satu dengan yang lain. Mustahil kalau itu hanya untuk kita main bola saja, itu mustahil. Atau hanya untuk main game saja. Pasti ada tujuan penciptaan yang jauh lebih luhur di atas itu. Nah, itulah makna
kami tidak menciptakan kalian tanpa tujuan. Jangan kalian mengira seperti itu. Itu kesalahan pertama yang kalian lakukan itu adalah ketika kalian merasa bahwa kalian diciptakan itu tanpa tujuan yang luhur, hanya untuk main-main saja. Itu tidak mungkin. Nah, kita beralih kepada sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, yaitu oksigen. Nah, jadi kita punya atmosfer ini, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, itu takaran komposisi udaranya itu sangat tepat. Ya, ada oksigen 21%, kemudian ada nitrogen 78%. Ini persentasenya ini presisi sekali. 21% oksigen, 78% nitrogen. Nah, kalau kadar oksigen itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi dari 20-an% itu, katakanlah sudah sampai 30 sampai 50%, maka hidup kita ini sudah kacau. Ya. Apa sebabnya? Pertama, udara di atmosfer kita ini sangat mudah terbakar, ya, oleh setiap benturan-benturan kecil. Itu akan memantik api. Jadi kalau kita tepuk tangan itu keluar api. Seandainya kadar oksigennya itu lebih tinggi daripada 21% itu. Ya. Kemudian paru-paru ini akan cepat rusak karena keracunan oksigen. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kadar oksigen itu lebih rendah sampai di bawah 15%, api itu tidak bisa menyala. Api tidak bisa menyala. Apalagi kita akan kesulitan bernapas. Udara ini akan menjadi berat. Nah, makanya orang kalau mendaki gunung itu dengan ketinggian tertentu, dia itu bawa alat bantu pernapasan. Ya, kenapa? Karena oksigen ini berat. Kenapa? Karena kadarnya itu di bawah 20%. Nah, itu. Kemudian ada nitrogen. Apa fungsi nitrogen ini? Nitrogen ini adalah pengencer oksigen. Nah, ini yang mengencerkan oksigen itu agar udara itu ringan dihirup dan ringan dihembuskan kembali. Itu kan bukan kita yang bikin. Jadi kita datang ini semuanya itu dengan komposisi sudah seperti itu. Jadi komposisi 21% dengan 78% nitrogen ini perhitungan ini yang mengkalkulasi ini siapa? Ya, dulu orang belum tahu. Tapi seiring dengan perkembangan sains, orang kemudian mengetahui, oh ternyata udara yang kita hirup ini tidak sembarangan. Ini ada komposisinya, ada persentasenya, kapan lebih berbahaya, kapan kurang juga berbahaya. Lah kok bisa begitu? Itu siapa itu? Ini tidak mungkin kalau itu adalah sesuatu yang kebetulan. Jadi fa kullu ma khalaqahu Allahu subhanahu fihi hikmah. Nah, jadi kita yakini sepenuhnya bahwa Allah itu adalah Al-Hakim. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya. Ya, jadi Allah tidak menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia, tidak membiarkan sesuatu itu tanpa tujuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan sesuatu atau mensyariatkan satu hukum, kecuali semua itu pasti demi kemaslahatan, ya, kemaslahatan baik orang itu mengetahui atau luput dari pengetahuan seseorang. Jadi itu tidak masalah. Ada orang yang tahu apa hikmahnya, ada orang yang tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, kita yakini saja ini pasti ada hikmahnya. Semua termasuk peristiwa-peristiwa yang hari ini kita saksikan. Itu kadang kita punya otak ini tidak habis pikir. Kok bisa begitu? Kok ada yang begitu? Yakinlah saja, ya, bahwa itu adalah perbuatan dari Al-Hakim yang maha bijaksana. Nah, ini termasuk disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 32, ya,
Bagaimana kesaksian para malaikat? Ya, malaikat mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya para malaikat bertanya, ya, kenapa diciptakan? Ya, maka Allah mengatakan saya ini lebih tahu daripada kamu. Ya, saya lebih tahu daripada kamu. Akhirnya malaikat ini kemudian mempersaksikan itu. Mereka mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, ya. Ya, artinya begini, maha suci engkau ya Allah, artinya tidaklah engkau menciptakan sesuatu itu pasti karena ada hikmahnya, karena engkau adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. La ilma lana, tidak ada ilmu kami. Kami ini tidak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ya, kalau yang belum kamu ajarkan kami tidak tahu. Ya, innaka antal alimul hakim. Ya, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini juga yang dipersaksikan oleh para nabi-nabi, para wali, ulul albab, ya, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, oleh orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan senantiasa merenungkan, memikirkan secara mendalam tentang penciptaan langit dan bumi. Dan apa yang mereka simpulkan di situ adalah Rabbana, ya Rabb kami, ma khalaqta hadza batilan. Ya, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau. Itu Al-Hakim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ya, memperkenalkan dirinya itu sebagai Ar-Rahmanur Rahim. Ya. Apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Yaitu alladzi sabaqat rahmatuhu ghadabahu. Nah, yaitu zat yang kasih sayangnya itu mendahului kemurkaannya. Ya, wa wasi'at rahmatuhu kulla syai' wa wasi'a ilmuhu kulla syai'. Zat yang rahmatnya, kasih sayangnya itu meliputi segala sesuatu. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sifatnya universal. Semuanya kena, semuanya dapat bagian. Ya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, sebagaimana doa malaikat pemikul arsy yang diabadikan dalam Al-Qur'an surah Ghafir, ya Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 156 berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Ya, kasih sayangku itu mencakup atau meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini rahmat Allah itu bersifat universal, ya. Kesempatan hidup, rezeki dan lain-lain diberikan semua. Oksigen ini diberikan semua. Orang mukmin diberikan oksigen, orang kafir juga diberikan oksigen. Ya, rezeki ini diberikan semua. Orang baik ada rezekinya, orang jahat juga ada rezekinya. Nah, ini di dunia. Nah, tapi di akhirat nanti rahmat Allah ini itu rahmat yang khusus. Jadi spesifik hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini disebutkan juga di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku di dunia ini meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yuqinun. Akan tetapi aku telah tetapkan rahmatku ini hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di antara ciri-cirinya itu adalah mereka bayar zakat. Kemudian mereka itu beriman kepada ayat-ayat kami.
Allah Subhanahu wa taala mengawali Al-Qur'an itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surah-surah Al-Qur'an ya, kecuali satu. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala awali dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk menunjukkan ya bahwa begitu luas rahmatnya, agar apa? Agar menumbuhkan optimisme ya, optimis. Ya, hati kita ini dipenuhi dengan harap-harap ya terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun kita itu terjatuh di dalam maksiat. Nah, kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kembalilah ya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku ya, yang melampaui batas, melakukan dosa, melakukan kesalahan, menzolimi dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Satu yang jangan hilang adalah harapan ya dari rahmat Allah. Jangan sampai mereka itu putus asa dari kasih sayangku. Innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala, yaghfiruz dzunuba jami'a, mengampuni semua dosa. Ya, ada dosa-dosa itu yang diampuni dengan amalan-amalan soleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, jadi susulilah dosa itu, perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Jadi setelah melakukan dosa, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, susuli dosa itu dengan kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapus dosa-dosa itu. Ada solat 5 waktu ya yang menghapus dosa-dosa kecil di antaranya. Ada solat Jumat ya yang menghapus dosa-dosa kecil antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Ada bulan Ramadan yang sebabnya itu kemudian Allah menghapus dosa antara satu Ramadan dengan Ramadan yang ini semua adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita yang kecil, amalan kita yang ringan, kemudian Allah lipat gandakan pahalanya. Ya, kita baru berniat saja untuk melakukan kebaikan, Allah sudah catat. Ya, kalau kemudian kita lakukan, minimal kita diberikan 10 pahala kebaikan. Bisa sampai 700, bahkan bisa lebih, bergantung kepada keikhlasan kita. Tapi ketika kita berniat melakukan dosa, belum dicatat ya. Nanti kalau betul-betul melakukan, itu pun dicatat cuma 1 saja ya. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim. Coba kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan 2 namanya, 2 sifatnya di sini. Yang pertama adalah Al-Ghafur ya, yang sangat masif pengampunannya, yang sangat pengampun. Nah, tidak ada yang lebih pemaaf melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Nah, ini baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita cukupkan dulu kajian kita subuh hari ini. Kita sudah ada tambahan lagi Al-Hakim, kemudian Ar-Rahmanur Rahim. Jadi Ar-Rahmanur Rahim ini maknanya sama. Kita biasa artikan pengasih penyayang. Ya, intinya itu ya pengasih penyayang. Nah, cuma nanti itu bedanya itu pada skalanya. Kalau Ar-Rahman ini berlaku di dunia, ini sifatnya universal semuanya. Tapi kalau Ar-Rahim ini khusus. Ya, nanti di akhirat hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan kajian kita bisa kita pahami. Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal halimul hakim. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.